Ini saya tadi jelas ini kan tulisannya eksekutor salib pahlawan, ada tanda tanya di sana. Iya. Kalau boleh tahu siapa yang mengklaim kata salib pahlawan, Bang? Jadi gini, Karena situ ada tanda tanya di situ ya. Berarti seolah-olah Bang Suma bertanya kepada seseorang gitu loh. Bisa Abang jelaskan? oke, baik. Kalau orang Yahudi, Bang, orang Yahudi itu kan dikasih perintah di dalam Imamat 1 nomor 2, Bang. Apabila katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka memiliki dosa lalu kemudian mereka ingin dosanya ditebus, maka hendaklah mereka mengorbankan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Maka dosa-dosa mereka akan terhapus dengan binatang kurban tersebut. Nah, di Kristen bukan binatang, tapi Yesus yang menjadi korban satu kali untuk seluruh dosa manusia. Nah, artinya ketika orang-orang Yahudi ingin menebus dosa, mereka menggunakan domba. Maka orang yang menggunakan domba untuk menghapus dosa ini, ya tentu mereka mengambil domba, membeli domba kepada orang yang menangkap domba. Jadi dosa mereka dihapuskan dengan mereka mengorbankan binatang. Nah, sekarang Kristen, Yesus itu adalah korban menghapus dosa dunia. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15:17 dikatakan begini, tanpa kebangkitan Yesus dari kematian, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu akan tetap hidup di dalam dosa tanpa ada kebangkitan. Berarti penyaliban itu sangat luar biasa. Kalau di Filipi 2 dikatakan bahwa dengan adanya penyaliban, maka seluruh nama yang ada di langit dan di bumi bertekuk lutut terhadap Yesus. Bahkan dikatakan Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi orang Kristen menerima salib. Bang Suma, saya mau begini loh. Bisa nggak kita ngomong jangan terlalu panjang. Bisa nggak Bang penjelasan itu yang singkat-singkat saja. Oke, baik. Orang Kristen adalah kelompok di luar dari Yahudi yang konon selamat gara-gara Yesus mati di salib. Nah, artinya ada yang menyalib Yesus. Pertanyaannya, orang yang menyalib Yesus ini bagi Kristen pahlawan atau penjahat? Itu, Bang. Itu pertanyaan Abang ya. Siap. Ya, jadi ketika Anda menanyakan apakah ya yang menyalib Yesus itu adalah pahlawan, ya bisa dikatakan pahlawan ya, karena tanpa mereka bunuh Yesus berarti rencana Yesus itu mati jelas batal. Itu bisa dikatakan mereka yang menyalib Yesus adalah pahlawan. Jadi mereka melaksanakan misi-misi lewat perantara karena begini misi-misi Yesus ya. Dia datang sebagai anak manusia ya. Terus dia datang melalui si Yudas ya, itu misinya. Jadi Yudas akan menjual dia. Itu dia punya rentetan perjalanan. Setelah Yudas menjadi figur pahlawan di situ. Jika ada berita tentang pahlawan ya. Nah sekarang Pilatus, jangan lupa itu juga termasuk pahlawan. Jika tanpa Pilatus tidak ada rencana Yesus disalibkan. Terus orang Roma itu adalah sebagian dari rencana semuanya. Mereka bisa dikatakan pahlawan karena tanpa mereka maka Yesus tidak akan mati. Sepakat nggak dengan satu jawaban, Bang? Iya, saya sepakat, Bang. Berarti termasuk iblis yang merasuki Yudas. Ya, benar. Termasuk iblis. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Iya. Jadi ketika saudara mengakui termasuk iblis adalah pahlawan yang telah memberikan keselamatan kepada saudara-saudara Kristen, ada satu hal yang menarik di sini. Ketika Yesus ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, Yesus sendiri mengatakan bahwa kalian ingin membunuh aku karena di dalam diri kalian itu tidak memperoleh firman dan kalian ini adalah anak-anak iblis.
Itu yang pertama. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu, Yohanes 8:44, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Berarti keinginan bapak adalah agar Yesus mati. Yes. Berarti yang Anda maksud bapak yang merencanakan Yesus mati itu iblis. Benar. Sama dengan kisah Adam dan Hawa. Tanpa kita harus sepakat. Seperti kisah Adam dan Hawa. Tanpa iblis di sana, maka Hawa tidak akan makan buah terlarang. Benar nggak, Abang? Jadi bisa dikatakan memang figur iblis itu memang sengaja diciptakan oleh Tuhan. Iya, untuk menjadi Kita harus pahlawan. sepakat itu, Bang. Kita harus sepakat, Bang. Untuk menjadi pahlawan kan? Ya, bisa dikatakan artinya memang itu adalah ciptaan Tuhan lah. Jadi kita manusia ini kan diciptakan bersama dengan iblis, ya. Karena ada di dalam wahyu itu bahwa bahwa bumi ini adalah memang yang berkuasa adalah iblis. Tapi ada sekian tahun. Abang baca nggak itu di wahyu? Iya, betul. Berarti kesimpulannya kita ini satu bumi tetapi beda apa namanya? Saya tidak tahu. Iya. Satu bumi mungkin beda itu. Nah, disekat kita ya. Jadi manusia nggak bisa lihat iblis kayak. Atau mungkin juga iblis punya kuasa untuk melihat manusia, tetapi tidak bisa menyentuh secara fisik. Jadi kita dibagi oleh sekat, gitu ya. Kurang lebih begitu pendapat saya, Bang. Iya. Terakhir dari saya, Bangku. Silakan, Bang. Yesus ketika datang ke Galilea, dia mengajarkan Injil. Lalu kemudian ketika di area Taman Getsemani itu diceritakan kemudian di dalam Matius 16 data 19 21 dan sampai 23. Ketika Petrus ingin menghalangi Yesus agar jangan pergi ke sana, karena kata Petrus, kalau kamu ke sana, pemikiran Petrus, kalau kamu pergi di sana, kamu itu pasti disalib dan dibunuh. Tapi Yesus marah. Kata Yesus, nyala iblis. Nyala iblis, karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, ya. Dan kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, saya ingin mendeteksi lebih jauh. Menurut abangku, apa yang dipikirkan Yudas? Yang dipikirkan Yudas, engkau tidak akan mungkin disalib, atau engkau akan disalib. Maka engkau akan disalib ini adalah pemikiran iblis. Silakan. Jadi begini, saya akan mencoba menjelaskan kepada abang. Saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pemahaman saya. Jujur, saya ingin berterus terang kepada Bang Suma bahwa saya ini ijazah SD saja. Tetapi saya ingin menjawab sedikit pertanyaan Anda. Semoga saya bisa meyakinkan Anda. Misi dari Yudas dipilih Yesus. Tentu Yudas sudah Allah sudah memilih Yudas sebagai bagian dari rencananya, ya. Karena namanya Allah, dia sudah mengetahui awal dan akhir sebuah cerita dari Tuhan. Jadi di dalam figur Yudas saat itu, misinya adalah duit. Itu misinya, duit. Tapi kemudian setelah dia mendapatkan, setelah Yesus dijual dengan koin, ada penyesalan di dalam dia. Itu tugasnya dia. Tugasnya kau Yudas, kau harus menjual Yesus dengan uang perak. Itu aja tugasnya. Saya tidak tahu lagi apa setelah itu misinya dia. Silakan Abang Suma, menurut tanggapan Anda. Jadi gini Bang, kalau Yudas itu kita udah selesai. Maksud saya gini, ketika Yesus kemudian menuju kepada tempat di mana dia tidak seharusnya ke sana, karena kalau dia ke sana, maka dia akan dianiaya, dia akan ditangkap, dia akan diserahkan kepada imam kepala, dia akan disalib. Nah, oleh karena itulah Petrus menarik dia ke samping supaya Yesus itu tidak ke situ.
Karena kapan dia ke situ, maka ada dua kejadian. Yang pertama dia disalib, yang kedua dia tidak disalib. Nah, menurut abang, apa gerangan di dalam pikiran dalam pikiran Petrus sampai dia menghalangi Yesus jangan ke situ? Apa yang ada dalam pikiran Petrus? Karena Yesus mengatakan, enyahlah iblis, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, kira-kira yang dipikirkan Petrus di situ apa? Saya akan mencoba seakan-akan saya Petrus waktu itu ya. Iya. Jelas saya punya dua pikiran di situ. Antara saya mengasihi Tuhan saya, artinya saking dekatnya saya, bahwa kan dia udah dijemput oleh tentara itu ya, bahwa waduh guru saya itu semua dibawa. Jadi ada perasaan ketakutan di dalam karena hubungan mereka itu antara murid dan guru itu sudah lama. Terus ada pemikiran yang kedua, ya, artinya dengan dia menahan Yesus dengan kesimpulan bahwa dia membatalkan rencana Yesus menuju ke salib. Jadi itu ada dua pemikiran, iblis dan si Petrus. Itu analisa saya. Bisa dipahami gak, Pak? Bisa diulang. Sorry. Bisa saya ulangi lagi. Jadi mengapa itu tadi saya ulangi lagi ya, semoga Anda bisa mengerti. Jadi saya merasa saat ini bahwa saya seperti si Petrus. Jadi saya itu mengenal sangat akrab dengan Yesus ya. Kemana-mana bersiaran dengan Yesus, saya selalu mengikuti dia. Nah, ketika Yesus melarang bahwa Yesus jangan pergi, itu karena saya mengambil pribadi Petrus bahwa saya merekam bagaimana Yesus guru saya tahu seperti guru saya. Tetapi ada dua sifat lagi dalam Petrus itu, dia melarang Yesus pergi dengan tujuan bahwa anak manusia ini jangan menggenapi rencananya di dalam misinya untuk mati di kayu salib, berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Dari situ Petrus dan iblis itu bersatu dalam waktu yang sama. Bisa dikon. Ya, jadi Petrus itu dianggap iblis oleh Yesus karena Petrus tidak menginginkan penyaliban. Ya, karena Yesus melihat bahwa ada juga di dalam tubuh Petrus itu adalah dengan dia larang, justru dia sengaja untuk membatalkan rencana Allah. Iya. Itu pemikiran saya yang SD. Oke. Baik. Itu bisa dipahami. Jadi gini, abang saya mengatakan bahwasanya Yesus mengatakan kepada Petrus, enyahlah iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Siap. Ya. Apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, saudara mengatakan bahwa Yesus menuding Petrus bahwa ini upaya iblis untuk membatalkan penyaliban. Ya, tentu saja. Seakan-akan iblis tidak mau terjadi penyaliban. Ya. Nah, tadi Yesus mengatakan di Yohanes 8, kamu ingin menyalibku karena kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, yaitu iblis. Jadi menurut Yesus, iblis mau dia disalibkan. Tapi menurut abang, Petrus tidak mau disalibkan karena di dalam diri Petrus ada iblis. Begini, memang mana begini, yang betul? Ketika permisi Bang Suma. Iya. Memang kalau Anda sudah bahas di kisah Petrus terus Anda pindah ke Filipi, jelas pengertiannya berbeda. Contohnya begini, Bang. Penulis sebuah buku, Bang Suma dan saya, ya. Kita bahas tentang live kita malam ini. Jadi dua figur yang berbeda yang menulis. Nah, ketika Anda membandingkan pola pikir saya, ketika orang membandingkan pola pikir saya dengan pola pikir Bang Suma, jelas meleset karena pemahaman kita berbeda-beda saat menulis. Bisa nggak abang mengerti? Ketika Yesusnya, Bang, bukan ya, penulisnya. Yesusnya yang mengatakan. Yesus yang berkata, bukan penulis. Yesus berkata, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Yang Yesus mengatakan yang ingin membunuh dia adalah anak-anak setan. Ya. Berarti setan menginginkan
kematian, penyaliban terhadap Yesus. Itu tertulis di Yohanes 8:37. Saya mungkin bisa sampai menjawab 44. kata-kata itu ya. Jadi yang menginginkan dia mati itu anak-anak setan. Itu Iya. bisa termasuk orang Yahudi. Orang Yahudi bukan keseluruhan. Orang Yahudi yang tidak suka dengan Yesus. Artinya ada oknum-oknum di sana, ya. Yang kita Iya, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ada setan-setan ingin membunuh Yesus. di dalam yang menginginkan dia mati. Itulah iblis. Itulah iblis di dalam wujud orang-orang Yahudi. Bukan tidak mungkin. Dan juga ada orang-orang Romawi yang benci Yesus. Ya. Berarti iblis mau Yesus mati kan? Ya, di dalam wujud itu istilah apa saya kata peribahasa itu bos. Memang kata Alkitab ini memang kalau di analisanya lurus-lurus memang dari lain pengertiannya. Tapi kalau orang yang beriman dia tahu jawabannya itu. Contohnya Yesus mengatakan iblis lah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Memang berarti iblis mau Yesus disalib. Alkitab hanya mencari perdebatan itu sama dengan teman-teman Protestan ya yang tidak berakar. Jadi bagi kau saya lihat teman-teman Suma mereka itu mengikuti gaya-gaya teman Protestan. Saya ini Katolik Bang. Gaya-gaya Anda itu pindah dari Injil sini ke situ ke sini. Jadi belum selesai bahas Injil Yohanes kita masuk ke Injil lain. Itu yang gaya-gaya teman Protestan itu sepertinya terkontaminasi juga dengan teman-teman Islam, sehingga memang kalau ada berdebat dengan orang Katolik tidak akan ketemu. Jadi maksud abang ini antara kitab satu dengan kitab lain bertentangan gitu ya? Bukan bertentangan. Saya ingin ambil satu contoh Bang ya. Kita ada 10 orang yang menonton bola kaki. Jadi analisa satu orang bahwa di dalam stadion itu penontonnya ada 1.000 orang. Ya. Terus ada orang lagi, oh enggak, bukan 1.000 orang, 2.000 orang. Sama-sama menonton bola kaki di stadion, tetapi cara pandang orang itu berbeda-beda, Bang. Jadi Anda mengerti nggak maksud saya itu, Bang? Perkataan Jadi, Yesus. Iya. Bisa dikatakan itu berlawanan karena tadi saya bilang itu ya. Ada contohnya Bang Suba dan saya, kita pergi nonton loh, kita nonton jangan terbesar bola kaki, main volley misalnya, main volley. Itu ada manusia itu di bagian sebelah. Jadi kita menganalisa Pak William itu ada banyak penontonnya, oh banyak, sekitar berapa Pak William? Kalau sekitar 60 orang. Itu menurut saya, ukuran saya. Baik Bang Simam, Pak William salah loh, salah hitung tuh. Sekitar 100-an atau 200-an itu penontonnya. Jadi kita sama-sama nonton bola voli ini, tetapi kita anggaplah menulis sebuah buku lah. Saya akan menulis tadi bahwa yang menonton bola voli itu 60 orang. Anda menulis itu enggak, William salah 150 orang. Tetapi siapa pemenangnya di situ? Mungkin satu pemenangnya misalnya si A, sepakat. Saya juga ya benar pemenangnya si A. Yang kalah siapa? Si B. Kita sepakat di si B. Ya, tapi penontonnya itu sudah selisih, Bang. Tetapi ada satu bagian-bagian yang sama. Pemenangnya, anan yang kalah sampai mana sampai kalah. Terus netnya itu pasti satu, ada net, ada tiang misalkan, ada bola volinya, itu sama sepakat kita bahwa itu adalah yang dimainkan satu bola voli saja, bukan 5. Memang kalau kita saya juga berdebat dengan teman-teman Protestan, pusing saya karena mereka bermain kata-kata, jadi sulit kalian pahami ketika kalian berada di luar. Ya, kalian akan seperti berdebat sampai baca Roma 4:9. Kalian akan berdebat sampai selama-lamanya. Memang cocok teman-teman Islam itu bergabung dengan Protestan. Jadi kalian itu nanti akan berbusa menurut saya berdebat. Nggak akan selesai, Bang. Iya. Itu pemahaman kami Katolik. Maksud saya begini, Bang Suba, kalau bisa Anda itu nggak usah ikut gaya-gaya teman-teman Protestan. Kasihan nanti akhirnya abang itu digoreng-goreng oleh apa yang kalian bermain sendiri nanti. Iya, itu penilaian abang. Itu penilaian saya, Bang.
Ya, Ya, saya juga ya, punya benar. hak menilai Anda. Saya melihat Anda ini No orang problem, yang no problem. Kita masih orang yang tidak boleh paham Bible, menilai tidak kita, ngerti Bible, saja menilai tidak Anda ngerti. itu adalah hak kita masing-masing Ya. pribadi. Padahal Ya. Yesus sudah mengatakan di dalam kitab Yohanes 8 itu yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Gitu Bang. Begini bang, menurut saya kita nggak usah terlalu banyak lebar tentang Yesus itu harus mati atau apa. Intinya begini, kalau kami Katolik begini, singkat kami pola pikir, siapa ya penolong kamu? Pikir kamu nih siapa Tuhan Yesus? Terus siapa yang menolong kamu? Yesus Kristus. Kamu berdoa kepada saya. Kamu berdoa kepada saya, Yesus Kristus. Jadi cukup di situ dulu kita meyakini. Jadi kita nggak usah Yesus itu mati mana, Yesus itu lahir tahun berapa. Karena begitu sekarang di Protestan sekarang ya. Yesus itu mati tahun berapa, Natal itu wajib nggak? Apa sih untungnya itu kita ngomong ya? Tidak ada guna kita. Ya. Sebenarnya Bang, kalau kita mau Lebih baik jujur, kita fokus aja, lebih baik kita fokus aja bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah tidak salah. Yesus Sebenarnya- Kristus. Ya. sebenarnya kalau Singkat-singkat aja kita meyakini itu ya. Nggak usah terlalu kita belajar karena bagian-bagian itu bagian tugasnya penulis ya Gereja Katolik. Jadi ketika saya juga bingung ketika teman Islam berani bahas Alkitab sementara dia berada di sebelah Kristen ya. Jangan ke teman Islam, teman Protestan saja berdebat juga saya sekat. Anda kok mau membahas Alkitab seolah-olah lebih jago daripada Katolik? Kan nggak maksud karena contohnya saya begini ya, saya pembuat kue, saya tahu ini resep bumbu ini kue ini ada 3 jenis ya, tetapi yang saya tulis di buku itu cuma 2 jenis. Anda pasti jelas kehilangan 1 jenis karena saya penciptanya. Saya nggak mungkin lah tulis semua di buku itu 3 jenis. Itu jadi sesat tuh saya teman-teman. Kalau kalian hanya fokus pada Alkitab, belajarlah pada gereja Katolik, Anda akan menemukan. Tanyalah kalau mau Patis Allegro, nonton dia via live ya. Saya juga baru nonton Patis Allegro. Saya Katolik, tetapi ketika Patis Allegro ungkapkan dia punya pemikiran masuk di akal kita. Jadi Anda kalau mau berdebat Alkitab nggak usah lah, nggak akan selesai Bang Subah. Atau mungkin Anda mau mungkin Anda buat live ini untuk cari ini ya. Tapi menurut saya sampai kiamat pun perdebatan itu tidak akan selesai Bang Subah. Saya harap begini Bang Subah, kita bukan cari duit sini ya. Kita cari surga Bang. Kami orang Katolik itu bukan cari surga, kami cari surga. Kami berbuat baik itu tujuannya surga aja. Bagaimana kalau iblis berbuat kasih? Kalau iblis memberikan keselamatan masa ke surga Bangku? Iblis Kita kok berikan dengan Anda. Lah tadi Anda sudah mengakui bahwa Karena anda berpatok pada tulisan yang kami tulis. Harus saja Bang. begitu. harus No problem. Anda harus boleh berpatokan di berdebat. sini. Iya, no problem. Gitu. Nah, Anda sendiri mengakui bahwa bahwa di dalam Katolik, penyaliban ya. itu hadiah dari iblis. Jadi tidak ada surga dong kalau gitu abangku, karena iblis yang memberikan kemudian Ya bisa dikatakan keselamatan. begitu. Ya, nah sekarang Bisa gini. dikatakan begitu tanpa iblis maka rencana penyaliban itu batal. Berarti Sepakat? juru selamat Anda adalah iblis kan gitu. Jika Anda mengatakan begitu sudah berarti Anda sudah salah. Lah, tidak akan ada penyaliban tanpa iblis, Bang. Jadi juru selamat Anda itu iblis. Anda menyebut kata pahlawan dengan Yesus ya. Berarti Anda mengatakan bahwa iblis itu pahlawan, Yesus itu bukan. Yesus itu korban. Nah, korban. Nah sekarang apa yang membuat Anda tuh menikmati itu si iblis menjadi pahlawan? Ya, Anda masuk surga gara-gara kerja mereka, gara-gara iblis Anda mendapatkan surga. Kalau iblis tidak Tentu melakukan saja. pembunuhan, bisa jadi seperti itu. nah itu yang betul. Jadi Tetapi, berarti juru selamat Anda itu bukan Yesus. Jadi Juru selamat Anda itu tugasnya iblis kan gitu, Bang. tahu, Bang Suma. Tugasnya Iya. iblis itu sampai di situ, sampai Yesus disalibkan dan mati. Itu sudah selesai tugasnya. Ya, kalau Yesus sudah bangkit, itu artinya misi dan tugas yang diberikan kepada iblis sampai Yesus digiring ke salib dan mati di kayu salib. Itulah tugas yang selesai dilakukan oleh iblis. Maka Anda berkatakan pahlawan. Ya, bisa jadi dia pahlawan. Tapi sebut apa sih kata pahlawan sih? Saya ingin
saya kepada Ya, Anda. pahlawan itu adalah orang berjasa. Pahlawan Ya. untuk Anda. Pahlawan itu adalah orang yang berjasa memberikan kemenangan kepada orang lain. Itu pahlawan. Nah, kalau saudara mengatakan Anda selamat karena Yesus, ya dengan pola ini iblislah yang menjadi juru Jadi selamat begini abangku Bapak ini. Zuma, kata pahlawan Iya, iya. itu bisa secara positif maupun yang negatif. Ya. Seorang pembunuh juga bisa menjadi pahlawan. Seorang Ya, itulah, pejuang kemerdekaan itulah. juga bisa dikatakan pahlawan. Iblis pun jadi bisa sebetulnya pahlawan kan? begini, Bang ya. Nah, saya mengajari Anda mengajari saya hal-hal yang baik, Anda menjadi pahlawan. Ketika Anda juga menjadi pembunuh karena dibayar, Anda juga menjadi pahlawan untuk orang yang membayar Anda. Benarkah begitu analisa kita kan? Iya, kita udah sampai kepada kesimpulan Ya, bahwa ya, iblis saya- adalah pahlawan jadi jangan bagi begitu. Kristen kan Bisa. gitu. Iya, ya. Ya, Bang. Lanjut lagi, Bang. Mau apa lagi? Kita masa-masa otak ini, Kak. Saya orang Katolik, saya butuh diasah oleh orang-orang yang gitu. Iya, Bang. Iya. Bang. Saya begini, Bang. Semakin saya di gini ya, saya ini senang kalau ada perdebatan. Artinya jika teman-teman Islam itu menggunakan suatu rekaman untuk merekam kesalahan saya no problem. Intinya saya itu lagi mau ngasah satu otak. Saya tidak peduli Anda merekam saya pulai dan Anda sebarkan dan mendapatkan keuntungan. No, saya ingin bagaimana iman saya itu lebih kencang terhadap Katolik. Semakin saya ditantang itu semakin saya cinta dengan Katolik, Bang. Itu yang saya nikmati perdebatan ini, Bang. Iya. Ya. Jadi abang juga menikmati ternyata perdebatan. Nikmati, Jadi saya gini, nikmati, Bang. Saya Iya. makanya amal itu saya santai-santai ya, nggak pernah keluar kata sampah dari mulutnya. Kalau teman-teman lain kalau udah kalah debat sampah yang keluar. Oh, sebut nama ciptaan Tuhan yang lainnya. Saya enggak. Oke. Mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan, Bang, atau gimana? Gini, Bang, saya ingin bertanya kepada Abang. Kira-kira apa yang Anda cari, yang sesungguhnya yang Anda cari di dunia ini? Oke. Kalau saya sebagai seorang Muslim, yang kami Kita harus cari itu, jujur, Bang. Kira-kira apa yang Anda cari dengan misalnya Anda mengambil misi dan mengisi banyak live di TikTok, kira-kira apa tujuan dan apa hikmat, apa keuntungannya untuk Anda? Apakah keuntungan dari segi duit ataukah apa itu? Coba saya ingin tanya, Anda harus jujur. Apa yang Anda Ya. cari? Baik. Yang saya cari di sini tentu adalah ridho, berkat dari Tuhan saya, karena saya menyisihkan waktu saya untuk membentengi akidah umat Islam dari serangan-serangan para misionaris yang punya tujuan untuk memurtadkan, agar mereka meninggalkan Islam menuju kepada pemurtadan, menyembah kepada makhluk Tuhan yang bernama Kristus Yesus itu, Bang. Di mana Kristen ini punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Kristen punya amanat agung yang harus mereka ajarkan berdasarkan Markus 16 sampai seterusnya, dan juga Matius 28 nomor 19-20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, dan juga di dalam Markus beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, saya tidak menginginkan umat Islam itu begitu mudah masuk ke agama yang menurut saya agamanya itu justru bertentangan dengan isi Bible. Apalagi kalau keselamatannya itu diberikan sama iblis, tentu kami umat Islam harus membentengi generasi Islam berikutnya dari gerakan pemurtadan. Karena gini, Islam itu tidak mengganggu agama lain, Islam tidak ngambil-ngambil kitabnya orang masuk ke Al-Quran, Islam juga tidak menampilkan penampilan seperti agama lain, Islam juga tidak mengajarkan agamanya, kitab sucinya dengan mengambil istilah-istilah dalam agama lain. Berbeda dengan agama Kristen, mohon maaf, mulai dari kitabnya saja itu sudah mengambil kata Al-Quran, yaitu Alkitab. Tuhan mereka ambil dari kata Allah. Kemudian Paulus mereka sebut Rasul. Dan semua istilah-istilah yang sangat prinsip dalam Al-Quran ada di dalam sini. Tujuannya supaya mengkristenkan orang. Bang, Itu. saya kembali ke Makanya saya ada di sini. Kenapa menjadi karena setahu saya sekolah dulu. Saya itu SD itu masuk tahun 83 ya. Itu waktu saya SD kelas 1 itu 1983. Itu kami di mata pelajaran PMP dulu.
itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa aturan mata pelajaran itu bahwa kitab orang Islam itu Al-Quran, kitab orang Katolik dan Kristen ada Alkitab. Nah, pertanyaan saya lah yaitu curinya bagaimana tuh Bang? Bagaimana bisa sementara negara sudah mengakui bahwa kitab suci orang Islam adalah Al-Quran. Negara juga sudah sadar bahwa kitab suci Kristen dan Katolik adalah Alkitab. Yang mengatakan itu mencuri kata Alkitab itu coba Abang jelaskan kepada saya yang tolol ini. Iya. Tunggu Bang, ini kita dapat peringatan sudah 2 kali. Tetap kenapa TikTok sangat sensitif kalau sama saya. Gitu ya Bang ya. Atau ada yang melapor Bang? Biasanya begitu. Iya, oke, kita lanjut Bang ya. Jadi saya mengatakan itu disebabkan karena original teks kitab saudara itu tidak ada kata Alkitab. Ya. Alkitab ini hanya ada di Al-Quran. Penyebutan kata Alkitab hanya ada di dalam Al-Quran. Sedangkan asal usul kitab Anda itu aslinya adalah Biblika atau Tabiblika atau Biblos. Tidak ada kata Alkitab. Itu ini yang saya senang topiknya. Sebenarnya saya senang topiknya. Pernah nggak Bang Sumba pergi ke seminari Katolik untuk pertanyakan dari mana itu gereja Katolik mengiyakan kata Alkitab itu? Nah, saya rasa sebenarnya mereka akan menerangkan kepada Anda bukti-bukti yang mengapa ini kalau Perum Patris bilang ini sebenarnya buku pelajaran untuk mengajarkan anak sekolah. Tetapi ketika sudah disebut Alkitab, ini makanya saya juga perlu belajar dari mana awal sejarah itu. Makanya gereja Katolik mengiyakan Alkitab. Buku ini disebut Alkitab. Apakah Abang punya temuan di tahun berapa orang Kristen itu mengakui ini buku pelajaran ini disebut Alkitab? Kira-kira ada pernah ketemu di Google atau bagaimana sejarah mulanya itu mengiyakan Alkitab ini? Jadi gini Bang, tidak perlu kita mencari latar belakang apa sampai orang-orang ini menggunakan kata Alkitab, karena memang sudah ada amanah di dalam Bible Bang. Ada amanah di dalam Bible untuk meneladani Paulus yang suka nyamar-nyamar di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 21. Begini aja Bang. Kalau itu perintah Paulus itu Bang. Makanya orang Kristen Bang, nama itu tidak penting Bang. Kalau bisa nanti kita usul jangan pakai nama Alkitabnya, buku suci aja. Saya juga setuju kalau memang abang kepingin nama Al-Quran diganti Alkitab, saya juga tidak sibuk karena nggak penting itu kata Alkitab ya. Buku suci juga menurut saya bagus, ditulisnya juga buku firman Allah juga bagus, nggak harus kata Alkitab. Nah itu Allah lagi, orang Katolik itu kata Allah lagi Bang. Kata Allah itu kalau dikatakan buku ini firman Allah juga salah. Ini menarik lagi kata Allah lagi. Iya salah lagi kalau kata Allah di dalam Alkitab ya. Oke, saya ingin kembali ke situ karena saya juga belajar PMP waktu tahun 83. Siap. Jadi menurut saya waktu mengapa seluruh agama itu menyatukan percaya jelas seluruh agama waktu itu percaya satu Tuhan ya, macam Katolik Tritunggal ya, Tritunggal Maha Kudus. Jadi itu kita harus mengingat kata Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika. Hindu juga kalau kita ketahui dia punya 3 dewa ya, tetapi karena aturan negara maka kita disatukan di dalam kata Allah yang menyebut Tuhan kita itu masing-masing. Orang Hindu punya dewa guys, tapi karena negara membuat aturan maka kita semua sepakat bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Benar enggak sih? Untuk menghargai Bhinneka Tunggal Ika itu menurut pemahaman saya tidak tahu zaman now pola pikir seperti apa ya. Jika makanya kita perlu belajar kembali ke belakang, bertanya kepada senior kenapa orang Hindu juga pakai kata Allah.
Padahal kita tahu dewa orang Hindu itu bukan Allah, ya. Dewa Krishna, Dewa Siwa, Dewa Brahmana. Tapi mengapa orang Hindu ia sekata dengan orang Islam dan orang Kristen bahwa Tuhan itu di atas semua satu namanya Allah? Karena bineka tunggal itu tadi berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Satu di dalam kata Allah, satu di dalam yakin bahwa satu saja Tuhan. Itu menurut pemikiran saya. Tetapi ketika Anda merebutkan kata Allah, no problem lah juga bagi saya. Silakan kita gugah saja kepada negara, karena mereka yang membuat aturan pada saat itu. Insinyur Soekarno-Hatta, tanyalah kepada Insinyur Soekarno-Hatta, kenapa kau buat kata bineka tunggal ika? Kenapa gak mau ya bineka tunggal tunggal tri? Nah, ya kan? Tetapi karena mungkin di zaman Soekarno itu supaya jangan pecah, supaya jangan ada perpecahan antar agama, maka dia bilang, udahlah kamu nih bahas banyak-banyak apa. Udah kita satu aja. Satu Tuhan dan disebut Allah. Berarti kita sepakat dengan itu. Ya, berarti Tuhan Abang ini bisa aja diganti-ganti namanya begitu aja. bisa saja bukan kata Allah. Karena aturan negara waktu itu mengharuskan. Iya, maksud saya berarti Tuhan Anda ini bisa berubah-berubah namanya. Nah, jadi gini, bisa dikatakan kita orang Katolik itu legowo aja dengan keputusan pemerintah. No problem. Anda mau kasih nama Allah kan? Tidak ada keputusan pemerintah bahwa Tuhan Kristen harus berubah menjadi Allah, itu nggak ada, Bang. Tidak ada itu keputusan pemerintah bahwa Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha harus ikut semua ke Tuhannya Islam, itu nggak ada. Nggak ada itu, Bang. Malah negara menjamin tiap-tiap agama untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan agamanya. Tidak boleh memaksakan orang yang menyembah Yahweh kok harus menyembah kepada Allah. Tidak boleh. Allah ya Allah, Yahweh ya Yahweh, Theos ya Theos, Sang Hyang Widi ya Sang Hyang Widi. Itu berarti Tunggal Ika itu, Bineka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tetapi satu dalam bingkai Indonesia. Satu dalam hal apa? Satu hal dalam bahasa, satu dalam bahasa, kemudian tumpah darah, itu kita satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu bagaimana? Coba bisa apa ya, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu artinya berapa, Pak? Bang? Satu. Satu. Tuhan Anda berapa? Satu. Yang mana yang satu itu? Satu di dalam tri tunggal. Nah, itu enggak masuk sebenarnya. Enggak masuk karena yang katakan maha. Kalau dikatakan maha satu, itu tidak ada lagi dua, tidak ada lagi tri. Namanya maha, sama seperti besar. Saya ikut aja ya. Jadi Tuhan saya antara besar dengan maha besar itu berbeda, antara satu dengan maha itu sekarang satu. Udah ada gereja karismatik namanya. Jadi dia cuma itu berbeda. Itu, Bang. Ya. Karismatik itu cuma satu saja, nggak ada Roh Kudus, nggak ada Bapa, dia hanya Yesus Kristus. Jadi abang sepakat aja dengan gereja karismatik. Dia nggak mau ikut Katolik, dia nggak mau ikut Protestan. Dia bilang terlalu banyak pusing, langsung mendebat terus. Lebih saya jadi karismatik saja. Yesus satu-satunya Tuhan. Itu salah nggak, Bang? Ya. Kalau dikatakan Yesus satu-satunya Tuhan oleh orang lain. Kalau dikatakan Yesus satu-satunya Tuhan, baru itu ketuhanan yang Maha Esa. Kuranglah, kita kembali ke kata tadi, ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Ya, Maha Esa itu artinya Maha Esa itu artinya tidak terganggu, tidak terpotong, tidak berbagi. Tuhan yang Maha Satu. Ya. Nah, sedangkan abang kan ada tiga. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Berarti tiga, Bang. Ya, ya. Saya ingin jelaskan ke Anda itu. Iya, silakan. Mungkin agak apa ya? Mengapa kami mengatakan bahwa Yesus Tritunggal Maha Kudus? Ya, Yesus menyebut Bapa itu satu, Yesus dua, Roh Kudus tiga.
Nah sekarang saya ambil contoh. William Super, tangan satu, ya. Oh, William Super banyak lah dia punya pribadi ini, bukan lagi 3, terlalu banyak. Jadi contoh ya, anggaplah ini satu bagian dari Allah ya, tangan misalnya. Jadi tangan dengan kaki ini masih satu loh, William Super. Itu kalau kita menganalisa seperti itu. Begini bang, bukan tidak mungkin Allah itu lebih dari 3. Tetapi yang menjadi keyakinan di dalam Alkitab disebutkan bahwa karena Yesus menyebut Bapa berarti 1. Yesus sendiri 2. Pernyataan Yesus mengatakan bahwa aku akan mengutus Roh Kudus itu 3. Dan tetapi bukan tidak mungkin, kita tidak tahu. Jangan sampai juga ada Allah lain. Nah, namanya Allah, haknya dia kan. Tetapi itu bukan itu bukan Maha Esa itu bang. Kalau kalau Tuhan itu banyak, itu bukan Maha Esa artinya. Iya. Artinya itu Tuhan. Oke, balik ke giliran saya dulu. Bang Suma, kalau boleh tahu Bang Suma, orang Islam itu Allahnya siapa? Allah. Ya, Allah yang mana Bang? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Iya, Allah Subhanahu wa taala itu yang mana Bang? Maksudnya yang mana Apakah Anda Allah ingin? Abang itu ada? Maksudnya Anda Itu yang saya ingin tanyakan. Bisa nggak pelan-pelan abangku? Sangat kritis saya lihat kalau bertanya Islam. Tapi kalau menjawab tentang agamanya kayak konyol anak TK. Jangan terlalu nafsu, santai. Santai abangku. Pengaruh kok saya jadi ya takutnya diblokir. Iya, santai. Iya. Jadi maksud abang bertanya kepada lagi diketahui Pak Subhan. Iya. Abang ini sapi. Bagaimana Bang? Abang bertanya kepada saya itu mengatakan Tuhan Anda ada, itu maksudnya Anda ingin saya tunjukkan Tuhan saya seperti bayi yang keluar dari palungan? Enggak. Saya cuma tanya Allahnya Islam itu yang mana Bang? Itu yang saya ingin tanya. Iya, pertanyaan Anda ini yang mana itu maksudnya saya harus menunjukkan objek ini Tuhan saya. Ini Tuhan saya atau gimana maksudnya yang mana? Apakah Tuhan itu bisa dilihat memang menurut Yesus, Bang? Enggak, karena kalau saya baca di Al-Quran itu kadang-kadang situ kata Allah hanya merujuk kata Allah itu kadang-kadang dia kami. Kami juga bingung juga Allah mengatakan kami itu saya pernah baca. Kalau Yesus berkata akulah dia itu banyak, maksudnya apakah Allah Islam itu ada banyak? Itu yang kalau Yesus mengatakan kami menyampaikan itu. Kalau Yesus mengatakan akulah dia itu maksudnya pemahaman saudara 2 atau 1? Enggak, maksudnya Abang jelaskan dulu, jangan dulu lompat ke saya. Abang jelaskan masih seperti apa. Iya, kalau Anda bertanya seperti apa, apakah yang Anda inginkan itu saya harus menjelaskan Tuhan saya itu seperti makhluk, ada tangannya, ada kakinya, ada disunat pada hari ke-8. Apakah yang begitu? Kalau di Islam Bang, itu tidak disifati, itu pagan. Kalau ada Tuhan, ada seperti manusia, butuh makan, butuh tidur, itu pagan. Yesus juga mengajarkan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kalau Islam, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Di dalam kitabnya Yahudi, Tuhannya Yahudi juga tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Di kami, Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau abang bertanya, Tuhannya umat Islam itu yang mana? Itu pertanyaan aneh. Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa gambarkan. Kami hanya mengatakan begini. Sepakat itu apa ya? Kami hanya mengatakan begini, Bang. Kami hanya mengatakan begini. Itu tidak ada ya. Maksudnya tidak ada? Karena tidak dilihat. Itu, siapa itu Sihab itu ya? Siapa itu seperlihat konten itu? Maksud Anda Tuhan itu tidak ada karena tidak dilihat. Kalau begitu akal Anda ada nggak, Bang? Ya, itu menurut pemahaman itu. Iya, sekarang saya tanya, akal Anda ada nggak? Saya pernah nonton YouTube-nya. Iya, kalau akal Anda ada nggak akal Anda? Ada. Akalnya ada. Ada. Bisa tunjukkan? Ada. Bisa tunjukkan? Akal saya? Iya. Enggak bisa. Tetapi akal Anda saya tidak punya akal. Begini. Kami Karena Anda mengenal nggak bisa Allah tunjukkan. kami. Dengar Bang, kami mengenal Allah kami kepada apa yang disampaikan, terus bagaimana
teladan para pewarta itu memang mewujudkan bahwa itu adalah Allah yang benar. Menurut Karena dia turun ke bumi gitu. Ya. Dengan lupa jangan tersinggung ya. Menurut kami orang Kristen itu bahwa apa yang dipraktikkan dalam kisah-kisah Nabi Muhammad itu mungkin mengkopi Allahnya Nabi Muhammad ya. Contohnya istri ada 11, terus apa ya, menikahi anak 6 tahun ke bawah. Dari kesimpulan yaitu kami menilai secara Kristen bahwa apakah Allah orang Islam itu berdosa? Ya. Ya bisa abang jelaskan itu bang. Yesus itu berasal dari hasil poligami bang. Kalau kakeknya Daud tidak 600 istrinya, Yesus itu nggak hadir di bumi. Ya bang ya. Terus kemudian kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad itu menikahi anak di bawah umur, itu takaran siapa? Iya bang, itu saya lihat di siapa tuh, saya nonton di Edis, benar gak bang? Coba abang sangka. Iya. Itu si Edis. Jadi, iya, bang. Jadi kalau kita mengatakan dia menikahi anak di bawah umur, yang membuat standar itu siapa? Sedangkan di zaman nenek kita, usia 13 tahun, 12 tahun sudah ada yang menikah. Itu tahun-tahun 1900 itu kita masih dapat nenek kita menikah kelas 5 SD. Ini di Indonesia. Bang Subah, saya punya baterai ini sudah 0,1%. Oh iya, silakan bang, silakan. Silakan bang, silakan. Salam kenal bang ya. Siap. Oke. Izinkan teman-teman yang mau naik ya. Oke, baik. Makasih. Maksudku saya toh, mana mau itu buka mi kamera, meskipun buka kamera kalau double kosong kamanjo, panau mi masih cece, balas yang gue tanya. Tidak itu kayak apa bilang. Kita mau diarahkan kemana, bahasa apa gitu. Yang penting kita sudah dapat dari saudara kita bahwa ternyata iblis itu adalah pahlawan bagi penyaliban. Nah, itu udah final. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba saudaraku? Bajik ji, alhamdulillah. Batu kemai kian nedeng? Batu rimarusu. Oh, marusu. Kemai ki mantang rimarusu. Di Bantimurung, saudara. Oh, ya. Alhamdulillah. Dulu ada proyek saya di situ, bang. Iya. Mau sapa-sapa saja. Siap. Iya. Mudah-mudahan mudah-mudahan selalu keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Panjang umur selalu. Amin. Ya, cuma itu saja abangku. Siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman naik yang Kristen, masih dalam sesi materi yang ini ya. Tadi di awal sudah ada yang mengakui